Aku pernah dapat pertanyaan di DM Instagram begini, Kak, di mana sih kita bisa belajar filosofi atau spiritual Jawa kuno? Yang saya maksud di sini adalah Jawa yang benar-benar asli, bukan yang sudah bercampur dengan agama-agama baru. Kalau kita mencari pusat-pusat pembelajaran Jawa kuno yang benar-benar asli dan benar-benar ke arah filosofi hidup atau spiritual, itu memang belum ada. Karena sejak zaman agama Hindu masuk ke Indonesia, ajaran Jawa kuno banyak melebur menjadi satu ke dalam agama-agama pendatang. Karena itulah di Indonesia, kenapa secara tradisi, Hindu di Indonesia berbeda dengan di negara-negara asalnya. Islam di Indonesia juga berbeda dengan Islam di negara Arab, dan spiritual Jawa ini sangat cair. Makanya ketika agama-agama pendatang masuk ke Nusantara, para penyebar agama baru ini menemukan kecocokan antara spiritual Jawa dengan ajaran ketuhanan agama-agama baru. Mereka tinggal menambahkan istilah-istilah dari agama baru dan menambahkan doa-doa dari kitab suci mereka ke dalam tradisi-tradisi masyarakat Jawa. Spiritual Jawa kalau dikupas sebenarnya sama dengan konsep spiritual Hindu di Indonesia, sama dengan konsep kesadaran di Buddha, sama dengan konsep spiritual Kristen, dan sama dengan konsep tauhid atau makrifat dalam Islam. Semuanya adalah tentang kesadaran terhadap diri sejati kita, kesadaran akan jati diri kita, dan kesadaran bagaimana menyadari Tuhan yang bersemayam dalam diri setiap manusia. Dulu filosofi-filosofi Jawa seperti ini banyak dijadikan pitutur oleh sesepuh Jawa di pelosok-pelosok. Biasanya mereka berkumpul bersama untuk belajar dan praktek. Namanya nyantri bareng. Nyantri ini maksudnya antara guru dan murid berkumpul di sebuah tempat, mengerjakan sesuatu bersama, lalu belajar dan mengkaji filosofi Jawa bersama. Sekarang tempat-tempat nyantrik ini berkembang menjadi asram atau pasraman kalau di Bali, berkembang menjadi padepokan atau berkembang menjadi semacam retreat kalau di bahasa modernnya. Di sesi private healing online bareng Pak Didik juga biasanya menyempatkan diri kok untuk mewedar spiritual Jawa ini. Spiritual Jawa yang Pak Didik pelajari ini berasal dari kakeknya yang memang tergolong salah satu orang bijak Jawa di desanya. Bahkan dulu punya tempat nyantrik sendiri. Sekarang kakek bijak tersebut sudah meninggal dan ilmunya menurun ke Pak Didik. Ketika ada yang ikut belajar bareng Pak Didik, biasanya beliau menyempatkan diri untuk mewedar konsep-konsep spiritual Jawa ini.